Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Rendes Muhlisin SEMAG MM selaku Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Agama Wali 9 Semarang, dan Bapak Masykur MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sejuk ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 8 dengan materi yaitu yang pertama syarat-syarat seorang perawi, yang kedua tahammul wal ada, yang ketiga periwayat hadis secara lafaz, yang keempat istilah dalam periwayatan hadis, dan yang kelima gelar ulama hadis. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua perkenalan materi, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat penutup. Mari kita buka diskusi pada kali ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu perkenalan materi. Perkenalkan, nama saya Azimatul Ulia, NIM 123400018 dari Prodi PGRI semester 1. Perkenalkan, nama saya Alina Fawati, NIM 1210010, Prodi PAI semester 1. Nama Kia Eka Sabrina, NIM 1234017 dari Prodi PGMI semester 1. Perkenalkan, nama saya Sukma Nadia, NIM 123400019. Saya dari Prodi PGMI dan saya sekarang ada di semester 1. Perkenalkan, nama saya Ilbo Mutakin, NIM 123100021, Prodi PAI semester 1. Baik, selanjutnya itu penyampaian materi. Materi pertama yaitu pengertian secara bahasa, yaitu orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis kepada manusia. Sedangkan secara istilah yaitu perawi adalah orang yang terakhir membawa hadis. Yang kedua yaitu syarat-syarat seorang perawi. Syarat seorang perawi dibagi 5. Yang pertama balik, yaitu seorang perawi mencapai usia di mana seseorang dianggap sudah dewasa dan dapat membedakan baik dan buruk. Yang kedua yaitu muslim. Syarat ini berarti perawi harus beragama Islam. Yang ketiga yaitu adil. Perawi harus memiliki integritas yang baik dan tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil. Yang keempat yaitu zabit, yang artinya perawi memiliki kemampuan mengingat yang kuat atau hafalannya yang kuat. Yang kelima yaitu tidak syad, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh perawi tidak bertentangan dengan hadis yang lebih. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Pak Pengertian tahammul wa'ada. Tahammul wa'ada merupakan dua konsep penting dalam ilmu hadis yang berkaitan dengan kemampuan seorang perawi untuk memahami dan menyampaikan hadis. Tahammul berarti kemampuan seseorang perawi untuk memahami hadis dengan baik-baik dari segi lafaz, teks maupun maknanya.
Ada berarti kemampuan seorang perawi untuk menyampaikan hadis dengan tepat baik dari segi lafaz teks maupun makna. Hal ini penting karena perawi harus bisa menyampaikan hadis dengan jelas dan akurat tanpa nambah atau mengurangi isi hadis. Ada 8 metode utama tahammul wa'adah, yaitu 1. As-samah, kedua al-qiraah, ketiga al-ijazah, keempat al-munawalah, kelima al-kitabah, keenam al-ilam, ketujuh al-waswiyah, kedelapan al-wajadah. Cara periwayatan hadis. Cara periwayatan hadis dibagi menjadi 2, yaitu lafaz dan makna. Periwayatan hadis secara lafaz berarti meriwayatkan hadis dengan teks yang persis sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Metode ini digunakan untuk meriwayatkan hadis yang memiliki makna yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan. Kedua, periwayatan hadis secara makna berarti meriwayatkan hadis dengan tidak menggunakan teks yang persis sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi tetap menyampaikan makna hadis tersebut dengan akurat. Metode ini digunakan meriwayatkan hadis yang memiliki makna yang tidak jelas atau memerlukan penjelasan tambahan. Yang kelima, ada istilah dalam periwayatan hadis. Di dalam periwayatan terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh para ilmu hadis terkait dengan rawi. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada al-muttafiq dan al-muftarid. Al-muttafiq merupakan isim maf'ul dari al-ittifaq yang berarti keselarasan. Dan al-muftarid merupakan isim fa'il dari al-iftiraq atau lawan kata dari al-ittifaq yang berarti perpisahan. Secara istilah, al-muttafiq dan al-muftarid ialah keselarasan nama rawi beserta nama bapak mereka dan yang seterusnya, baik secara lafal maupun tulisan. Kemudian yang kedua ada al-muhmal. Al-muhmal merupakan isim maf'ul dari al-ihmal yang berarti at-taraf atau tinggalan. Yang dimaksud tinggalan di sini ialah seakan-akan seorang rawi menyebutkan satu nama tanpa menyebutkan sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kemudian yang ketiga ada al-alqab. Al-alqab merupakan jamak dari kata laqab yang berarti setiap sifat yang menandakan suatu kemuliaan atau kelemahan ataupun yang menunjukkan kepada pujian atau celaan. Dalam hal ini al-alqab ialah menyelidiki dan meneliti gelar-gelar para ahli hadis dan rawi hadis untuk mengetahui dan menghafalnya secara terperinci. Kemudian yang keempat ada al-mubhamat, ialah rawi yang disamakan namanya dalam matan ataupun sanad atau apa saja yang berhubungan dengan riwayat. Kemudian yang kelima ada al-hudan. Al-hudan ialah para rawi yang riwayatnya hanya diambil oleh seorang rawi saja. Mengkaji al-hudan ialah untuk mengetahui rawi yang tidak diketahui identitasnya, serta untuk menolak riwayat jika ia bukanlah seorang sahabat Nabi. 6. Gelar ulama hadis. Para ulama memberikan gelar kepada para imam ahli hadis karena keahlian mereka tentang hadis, ilmu hadis dan keahlian kemahiran serta kemampuan mereka menghafal ribuan hadis beserta ilmu-ilmunya. Gelar ahli hadis ada 6, yaitu 1. Amirul Mukminin fil hadis, 2. Al-Hakim, 3. Al-Hujjah, 4. Al-Hafiz, 6. Al-Muhaddits, 6. Al-Musnid. Penjelasan
dari Amirul Mukminin hadis, gelar ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para muhaditsin pada masa itu seolah berfungsi khalifah dalam menyampaikan sunnah. Dari kalangan ulama hadis mutakhirin yang memperoleh gelar ini adalah An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Al-Mizzi. Al-Hakim yaitu orang yang menguasai seluruh ilmu-ilmu hadis sehingga tidak ada yang tertinggal darinya. Maksudnya suatu gelar keahlian bagi imam-imam hadis yang menguasai seluruh hadis yang merawiyah, baik matan maupun sanadnya. Al-Hujjah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300 hadis, baik matan, sanad maupun perihal si rawi tentang keadilan, kecacatannya, biografinya, riwayat hidupnya. Al-Hafiz ialah gelar untuk ahli hadis yang dapat mensahihkan sanad dan matan hadis dan dapat mentakdilkan dan menjarkan rawinya. Seorang al-hafidz harus menghafal hadis-hadis sahih, minimal menghafal 1000 hadis. Al-hadis menurut muhaditsin muqaddimin, al-hafidz dan al-muhaddits itu searti. Tetapi menurut mutakhirin al-hafidz itu lebih khusus daripada al-muhaddits. Muhaddits yang dapat gelar ini antara lain Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Zabidi. Al-Musnid yaitu gelar keahlian bagi orang yang meriwayatkan sanadnya, baik menguasai ilmunya maupun tidak. Al-Musnid juga disebut dengan At-Talib, Al-Muqtadi dan Ar-Rawi. Dengan demikian, maka ukuran pemberian gelar tersebut bukan sekedar didasarkan kepada jumlah hadis yang dihafalkannya saja, tetapi juga diukur dari segi penguasaan dan kemahiran di bidang ulumul hadis. Antara ulama yang digelar dengan Al-Musnid yaitu Syekh Alwi Al-Maliki, Maulana Syekh Waliullah Al-Dhuhwi, Syekh Yasin Al-Faduni. Baik, cara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Semoga dari penyampaian materi dari kelompok 8 bermanfaat untuk kita semua, dan apabila dari kelompok 8 ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wallahul